Di sebuah rumah peninggalan Belanda di pinggiran kota Bandung, tersembunyi kisah kelam yang telah lama terkubur dalam waktu. Sebuah rumah yang diwariskan turun-temurun, menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Inilah kisah tentang Rani, seorang fotografer muda yang mewarisi rumah ini dari neneknya, tanpa tahu bahwa warisan itu bukan hanya berupa harta, tetapi juga sebuah kutukan. Rani, yang awalnya menganggap warisan ini sebagai berkah, segera menyadari bahwa rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan. Ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Tapi itu bukan berarti itu tidak ada. Sesuatu yang memburu keluarga ini selama bertahun-tahun, sebuah arwah yang penuh dendam. Dalam 13 hari, Rani harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Sebuah rahasia gelap yang terpendam, yang akan membawa Rani pada sebuah perjalanan tak terduga, di mana ia harus bertarung melawan sosok yang tidak hanya mengancam hidupnya, tetapi juga jiwa orang yang ia cintai. Inilah kisah Rani dan 13 hari sebelum kematian. Rani berdiri di depan rumah megah yang kini terlihat kusam. Angin berembus dingin menggerakkan daun-daun kering di sekitar. Dia memandang pintu depan yang besar dengan ekspresi campuran antara penasaran dan enggan. Aku tidak pernah membayangkan akan kembali ke rumah ini. Rumah yang selalu diceritakan nenekku sebagai tempat penuh kenangan dan rahasia, ujarnya. Rani menghela napas panjang sebelum membuka pintu. Engsel pintu tua berderit, seolah menyambutnya dengan nada seram. Ruangan dalam rumah terasa lembab, dengan aroma kayu tua bercampur debu. Rani sedang membongkar koper, mengeluarkan kamera dan peralatan fotografinya. Suara berderak dari lantai kayu tua membuatnya menoleh. Dia memutuskan untuk mengabaikannya, menganggapnya hanya akibat rumah yang sudah tua. Namun, saat dia mulai memotret sudut-sudut rumah, kamera menangkap sesuatu di layar. Sebuah bayangan putih yang melintas di belakangnya. Rani berhenti, memeriksa layar kamera, tapi bayangan itu sudah hilang. Dia menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Rani berbisik, sedikit gemetar. Mungkin cuma pantulan cahaya. Dia menurunkan kamera dan melanjutkan pekerjaannya, meski kini lebih waspada. Malam semakin larut. Rani terbaring di ranjang besar yang terbuat dari kayu jati. Matanya sulit terpejam. Jam dinding kuno di sudut ruangan berdentang pelan, menandakan tengah malam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat tirai jendela berkibar meski semua jendela sudah tertutup rapat. Dia bangun, berjalan menuju jendela untuk memastikan tidak ada yang terbuka. Saat dia merapatkan tirai, bayangan seorang perempuan berbaju putih tampak berdiri di halaman belakang, menatap ke arahnya. Rani terperanjat, tubuhnya kaku. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, mencoba memikirkan penjelasan logis. Tapi sebelum dia sempat melakukan apa-apa, perempuan itu perlahan menghilang, seperti tertelan kabut malam. Pagi berikutnya, Rani duduk di meja makan, menatap kopi yang hampir tidak tersentuh. Pak Rahmat, penjaga rumah, datang dengan ekspresi serius. "Bu Rani, apakah semalam tidur nyenyak?" tanya Pak Rahmat. Rani tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Sedikit, sulit. Rumah ini memang berbeda ya, Pak?" balas Rani. Pak Rahmat menatapnya tajam, seperti tahu lebih banyak daripada yang ingin dia katakan. "Bu, rumah ini menyimpan banyak cerita. Jika ada yang terasa aneh, sebaiknya Bu Rani tidak mengabaikannya." Kata-kata itu menancap dalam di pikiran Rani. Dia tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Rani menatap Pak Rahmat dengan alis berkerut. Perkataannya tadi menggantung di udara, seolah mengandung makna yang lebih dalam. Dia mengaduk kopinya pelan, mencoba meredakan kegelisahan. Rani bertanya, "Apa maksud Bapak? Cerita seperti apa?" Pak Rahmat menarik napas panjang. Tangannya yang keriput menggenggam cangkir teh, lalu meletakkannya kembali di meja. Dia menatap ke arah jendela dapur, seolah mencoba memastikan tidak ada yang mendengar. "Rumah ini bukan sekadar bangunan tua, Bu Rani. Ada sejarah kelam yang selalu diabaikan oleh penghuni sebelumnya. Dulu, di zaman kolonial, rumah ini milik seorang administratur Belanda bernama Tuan van der Weyck." Rani menyandarkan tubuh,
mulai tertarik meski rasa cemas di dadanya semakin terasa. Pak Rahmat lanjut berbicara. Tuan itu dikenal kejam, terutama kepada para pekerjanya. Salah satu korbannya adalah seorang perempuan muda, warga kampung di sekitar sini. Mereka bilang perempuan itu meninggal dengan cara yang tragis. Rani dengan nada skeptis. "Bapak serius? Jadi arwah perempuan itu masih di sini?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk kecil, ekspresinya penuh kesedihan dan kehati-hatian. "Bukan hanya arwahnya, Bu. Perempuan itu katanya masih mencari keadilan. Dan keluarga yang tinggal di sini selalu membawa nasib buruk. Seperti semacam kutukan," balas Pak Rahmat. Rani tersenyum kecil mencoba mengalihkan rasa takut yang mulai merayap. "Kutukan? Ah, Bapak ini. Mungkin rumah ini hanya terlalu tua, jadi terasa seram." Namun, nada suaranya terdengar lebih ragu daripada yakin. Setelah obrolan itu, Rani memutuskan untuk memotret halaman belakang. Kamera menjadi pelariannya, sesuatu yang membuatnya merasa lebih nyaman. Dia berjalan melewati pohon-pohon besar yang menutupi sebagian halaman. Ketika dia membidik salah satu sudut taman, lensanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan putih di sudut mata kamera. Dia menurunkan kamera dan melihat ke arah yang sama, tapi tidak ada apa-apa. Rani berbicara pada diri sendiri. "Mungkin aku terlalu banyak mendengar cerita aneh tadi pagi." Tapi rasa penasaran membuatnya melangkah lebih dekat ke tempat itu. Di bawah pohon besar, dia menemukan sesuatu yang aneh. Seonggok batu nisan kecil yang hampir tertutup tanah. Nama di nisan itu sudah pudar, tetapi satu kata masih terlihat, Siti. Rani kembali ke dalam rumah dengan ekspresi bingung. Dia membawa kamera dan duduk di sofa tua yang terletak di tengah ruangan. Di layar kamera, foto nisan itu terlihat lebih jelas. Pikirannya melayang, mencoba menghubungkan cerita Pak Rahmat dengan apa yang baru saja dia temukan. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara ketukan dari lantai atas. Rani berbisik, "Itu apa lagi?" Dengan langkah hati-hati, dia menaiki tangga kayu yang berderit. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan napasnya. Di lantai atas, suara ketukan itu terdengar dari sebuah pintu kamar yang tertutup rapat. Dia berdiri di depan pintu itu ragu-ragu. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Tangannya meraih gagang pintu dan perlahan membukanya. Ruangan itu gelap dan penuh dengan perabotan tua yang tertutup kain putih. Di tengah ruangan, sebuah cermin besar berdiri tegak, membelakangi pintu. Rani melangkah masuk, pandangannya tertuju pada cermin tersebut. Ketika dia mendekat, refleksinya di cermin terlihat aneh. Di belakangnya, bayangan perempuan berbaju putih berdiri dengan mata yang kosong dan senyum menyeramkan. Rani tersentak, berbalik dengan cepat, tapi ruangan itu kosong. Rani duduk di ranjang, tubuhnya masih gemetar. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya terus kembali ke bayangan yang dia lihat di cermin. Ponselnya berbunyi, pesan masuk dari Sarah. "Hei, gimana rumah barunya? Mau aku datang besok?" Rani menatap layar ponselnya dengan penuh keraguan. Setelah beberapa detik, dia mengetik balasan. "Datang saja, aku butuh teman." Dia mematikan lampu kamar dan mencoba tidur, meski tahu malam ini tidak akan mudah baginya. Rani duduk di meja kerja dengan kamera di sebelahnya. Cahaya lampu kuning temaram membuat bayangan benda-benda di ruangan terlihat lebih panjang dan menakutkan. Dia memindai foto-foto yang diambil sebelumnya, memperbesar gambar nisan bertuliskan Siti. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Pelan, lambat, dan pasti. Rani menoleh, tapi lorong itu kosong. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Rani berbisik, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Dia memberanikan diri untuk bangkit dan berjalan ke arah lorong. Saat dia tiba di sana, sebuah pintu kamar terbuka perlahan dengan bunyi berderit. Pintu itu mengarah ke kamar penyimpanan yang belum pernah dia masuki sebelumnya. Ruangan itu gelap, dengan aroma kayu tua yang menyengat. Dengan senter dari ponselnya, Rani menyorot tumpukan kotak dan barang-barang lama. Di sudut ruangan, dia melihat sebuah peti kayu kecil yang tampak berbeda.
tertutup rapat oleh rantai berkarat. Rani menggeser peti itu dengan hati-hati, menemukan kunci tua tergeletak di atasnya. Dia memutar kunci, dan rantai pun terlepas. Saat membuka peti, dia menemukan sebuah diary kuno dengan sampul kulit yang sudah pudar. Di atas ranjang, Rani membuka diary itu. Halaman-halamannya rapuh, tetapi tulisan tangan dalam bahasa Sunda bercampur Belanda masih terbaca. Dia membaca dengan seksama, mengerutkan dahi saat menemukan nama Siti disebut berkali-kali. Diary itu menceritakan kejadian padan zaman kolonial tentang seorang perempuan muda bernama Siti bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut. Pemilik rumah, Tuan van der Weyck, memperlakukannya dengan kejam, sering memukul dan mengurungnya di kamar bawah tanah. Suatu malam, Siti ditemukan tewas tergantung di kamar itu. Tetapi banyak yang percaya dia dibunuh. Rani menutup diary dengan tangan gemetar. Pandangannya kosong, memikirkan tragedi yang baru saja dia baca. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar seolah seseorang mengetuknya dengan keras. Rani melonjak, berlari ke pintu dan membukanya. Tapi lorong itu kosong. Namun, saat dia kembali ke ranjang, dia menemukan tulisan di cermin kamar. "Bantu aku." Tulisan itu seperti diukir dengan jari pada lapisan kabut di cermin. Rani membeku, darahnya terasa berhenti mengalir. Rani berbisik, "Apa yang kau inginkan dariku?" Cermin tetap diam, tetapi suasana di ruangan terasa semakin berat. Angin dingin berembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Rani terbangun, tubuhnya kelelahan, matanya merah karena kurang tidur. Sejak kejadian semalam, dia tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang tragedi yang terjadi di rumah ini terus menghantuinya. Dia membuka diary kuno itu lagi, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Matanya tertuju pada sebuah catatan yang mencatatkan tanggal kematian Siti dan nama-nama keluarga yang terlibat dalam pengurusan tanah dan rumah ini. Di salah satu halaman, tertulis nama nenek buyutnya, Raden Ayu Kartini. Rani berbisik, "Jadi, nenek buyutku terlibat langsung dalam kematian Siti?" Rani merasa ada yang ganjil. Catatan itu jelas menunjukkan adanya hubungan antara keluarganya dan sosok Siti. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa rumah ini menjadi tempat kematian yang mengerikan bagi perempuan itu? Rani dan Sarah akhirnya memutuskan untuk menemui Embah Karso, dukun lokal yang terkenal memiliki pengetahuan tentang sejarah dan kekuatan spiritual yang ada di sekitar rumah itu. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, jauh dari keramaian kota. Mbah Karso yang sudah tua duduk di kursi kayu, menghisap tembakau sambil memandangi mereka dengan mata yang tajam. Rani dan Sarah duduk di lantai, dikelilingi tumpukan buku tua dan barang peninggalan dari peti yang ditemukan sebelumnya. Diary kuno itu terbuka di hadapan mereka. Halaman-halamannya berisi coretan yang menjelaskan perlakuan kejam terhadap Siti. "Ini lebih dari sekadar cerita hantu biasa, Ran. Siti benar-benar menderita. Tapi kenapa dia mengincar keluargamu?" tanya Sarah. Rani menghela napas, tatapannya kosong. "Menurut diary ini, Tuan van der Weyck itu punya hubungan dengan nenek buyutku. Mungkin keluargaku terlibat dalam kematian Siti." Tiba-tiba angin dingin menerpa mereka meski semua jendela tertutup. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati sepenuhnya. Sarah terkejut. "Ada apa ini?" Dari sudut ruangan terdengar suara seretan kain. Mereka berdua membeku, menatap lorong gelap yang kini terlihat semakin mencekam. Perlahan, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang muncul dari bayang-bayang. Wajahnya kosong, matanya hanya lubang hitam menganga. Sosok penunggu, berbisik lirih, "Kembalikan hakku!" Sarah berteriak, sementara Rani hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan aroma anyir yang menyengat. Sarah yang masih terguncang memutuskan untuk tidur lebih awal, meski rasa takut terus menghantuinya. Dia menyalakan lampu kamar, tetapi lampu itu terus berkedip, membuat suasana semakin tidak nyaman. Saat Sarah berbaring, dia mendengar suara bisikan lirih, seperti seseorang memanggil namanya. "Sarah, Sarah." Bisikan sosok perempuan yang entah dari mana datangnya. Dia membuka matanya perlahan, menatap sekeliling dengan cemas.
Ruangan itu terlihat biasa saja, namun suara bisikan semakin jelas kini terdengar dari bawah tempat tidur. Dengan gemetar, Sarah menunduk untuk melihat ke bawah. Yang dia temukan hanyalah gelap, hingga tiba-tiba wajah pucat. Sosok penunggu muncul tepat di hadapannya, dengan senyum menyeramkan. Sosok penunggu berteriak, "Kau tidak seharusnya di sini." Sarah menjerit, terjatuh dari tempat tidur. Tangan tak terlihat menarik kakinya, menyeretnya ke sudut kamar. Dia meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Rani terbangun mendengar teriakan Sarah. Dia segera berlari ke kamar sahabatnya. Rani membuka pintu dengan paksa, menemukan Sarah terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Mata Sarah terlihat kosong, air mata mengalir di pipinya. Di dinding kamar, tulisan dengan darah tertulis, "Semua harus membayar." Rani mendekati Sarah, menggenggam bahunya dengan cemas. "Sarah, kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi?" Sarah hanya bisa menggeleng, suaranya nyaris tak keluar. Sarah berbisik, "Kita harus pergi, Ran. Rumah ini, dia tidak akan berhenti." Rani menatap tulisan di dinding dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, dan bersalah. Dia tahu meninggalkan rumah ini bukanlah solusi. Rani, dalam hati, "Aku harus menghentikan ini apapun caranya." Rani menyalakan semua lampu dan mengeluarkan barang-barang dari peti. Dia bertekad mencari petunjuk lebih jauh dari diary dan peninggalan lainnya. Sarah duduk di sofa, masih terisak, memandang kosong ke arah Rani. Tiba-tiba pintu ruang tengah tertutup sendiri dengan keras. Lampu mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan total. Suara sosok penunggu berbisik, "Kalian semua harus pergi atau mati." Mbah Karso bertanya, "Kalian datang mencari jawaban ya?" Rani mengangguk dengan cemas, sementara Sarah hanya diam, masih ketakutan setelah kejadian semalam. "Ada yang tidak beres dengan rumah itu, Mbah. Ada roh yang mengancam kami. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana," ujar Rani. Mbah Karso menghela napas panjang, meletakkan rokoknya di atas tatakan tembakau, lalu berdiri perlahan. "Rumah itu, anak-anak, bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah tempat bersemedi banyak jiwa yang terikat dengan dunia ini. Dulu ada perjanjian yang dibuat antara nenek moyangmu dengan Siti," balas Mbah Karso. Sarah terkejut. "Perjanjian? Yah, perjanjian yang mengikat jiwa Siti kepada keluarga Raden Ayu Kartini. Tetapi perjanjian itu dilanggar, dan Siti, dia mati dalam dendam yang dalam," jawab Mbah Karso. Rani terdiam, mencoba mencerna kata-kata Mbah Karso. "Tapi bagaimana aku bisa menghentikannya, Mbah?" Mbah Karso menatap Rani dengan serius, matanya tajam menembus. "Roh Siti tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Kamu harus mencari tahu kebenarannya dan mungkin ada cara untuk membebaskannya dari kutukan." Rani kembali ke rumah warisan dengan tekad yang lebih kuat. Sarah tetap di luar, masih takut untuk mendekat, tetapi Rani merasa dia harus menghadapi semuanya sendirian. Begitu memasuki ruang tengah, suasana yang gelap dan mencekam menyambutnya. Rani berjalan menuju lorong, lalu berhenti di depan kamar penyimpanan tempat dia menemukan diary tersebut. Tiba-tiba, pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bau busuk dan dingin yang menusuk. Rani tidak gentar, dia masuk dengan hati-hati. Begitu menyalakan lampu, dia melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di pojok ruangan. Wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang menjuntai. Sosok penunggu berbisik dengan suara yang pecah, "Kamu takkan bisa lari." Rani menatap sosok itu dengan tegas tanpa rasa takut. "Aku tahu siapa kamu. Kamu Siti kan?" ujar Rani. Sosok itu tidak menjawab, tetapi langkahnya bergerak mendekat. Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Saat dia semakin dekat, wajahnya muncul dari balik rambut panjangnya yang berantakan. Wajahnya pucat dan matanya kosong, dipenuhi kebencian yang mendalam. "Siti," dengan suara serak, "keluargamu menghancurkan hidupku, dan kini aku akan menghancurkanmu." Rani melangkah mundur, tetapi kemudian dia ingat kata-kata Mbah Karso. Dia mengambil nafas dalam-dalam, menenangkan diri.
Dia membuka halaman diary yang terakhir kali dia baca dan menemukan tulisan dengan simbol aneh. Rani berbisik, perjanjian itu harus dibatalkan. Tiba-tiba cahaya lampu berkedip-kedip dan suara gemuruh terdengar dari seluruh rumah. Sosok penunggu mendekat dengan cepat, tapi Rani berdiri tegak, tangan terangkat dengan tekad yang bulat. Dia membaca mantra yang ada di diary, suaraannya keras dan jelas. Suasana di sekelilingnya semakin gelap, angin bertiup kencang, dan pintu-pintu berderit keras. Sosok itu berhenti, matanya menatap tajam kepada Rani, tapi kali ini tidak ada rasa takut di mata Rani. Dia mengulangi mantra itu dengan lebih kuat. Sosok penunggu merintih, "Jangan lakukan itu." Namun Rani tidak berhenti. Dengan satu kalimat terakhir, sosok itu mengeluarkan teriakan keras dan tubuhnya mulai menghilang ke dalam kegelapan, disertai dengan kabut tebal yang menyelimuti ruangan. Rani berbisik, "Lega. Akhirnya kau bebas." Setelah sosok penunggu menghilang, rumah itu masih terasa berat, dipenuhi aura yang tak kunjung pergi. Rani terengah-engah, napasnya tak teratur. Keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, dia tahu ini belum selesai. Rani dalam hati, "Aku harus menyelesaikannya semuanya." Dia menoleh ke belakang melihat Sarah yang berdiri di pintu ruang tengah. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya penuh harapan. Namun, Rani tahu, untuk benar-benar membebaskan rumah ini, pengorbanan besar menanti. Rani memanggil Mbah Karso kembali ke rumah, membawa segala yang diperlukan untuk ritual pengusiran arwah. Mbah Karso datang dengan cepat, mengenakan pakaian dukun tradisional, membawa beberapa benda ritual, sebuah keris tua, lilin, dan kemenyan. "Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, Ran. Pengorbanan ini adalah cara untuk membebaskan rumah dan jiwa yang terperangkap," ujar Mbah Karso. Rani menatap Mbah Karso, ketegasan di wajahnya semakin terlihat. Dia mengangguk meski hatinya masih berdebar keras. "Apakah ada cara lain, Mbah?" tanya Rani. Mbah Karso menjawab dengan suara lirih, "Tak ada, anakku. Hanya dengan darah dan niat tulus, kamu bisa membebaskan Siti dan rumah ini dari kutukan yang mengikatnya." Dengan lilin yang menyala di sekeliling mereka, Mbah Karso memulai ritual. Rani berdiri di tengah ruangan, bersiap melakukan apa yang diperlukan untuk mengakhiri semua teror ini. Mbah Karso mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang, menyalakan lilin-lilin yang semakin terang. Mbah Karso, dengan suara berat, "Ku panggil arwah yang terperangkap. Datanglah dan dengarlah bahwa perjanjian itu telah dilanggar." Tiba-tiba, pintu utama terbanting keras, diikuti dengan suara gemuruh yang datang dari seluruh sudut rumah. Cahaya lilin bergetar hebat, dan bayangan perempuan berbaju putih muncul lagi, melayang di tengah ruangan. Wajahnya kini lebih jelas, dengan ekspresi penuh kemarahan dan penderitaan. Siti berteriak dengan suara penuh kebencian, "Kalian tidak bisa melepaskan diriku." Rani maju selangkah, menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. Rani dengan suara mantap, "Siti, aku tahu kamu menderita. Aku tidak akan lari. Aku akan membuat semua ini selesai." Mbah Karso mengangkat keris dan menancapkannya ke lantai, mengalirkan energi yang menyalakan api di sekeliling mereka. Dengan suara yang lebih keras, dia memulai ritual pengusiran. Mbah Karso memanggil, "Siti, jiwa yang terperangkap, datanglah dan dengarkan pengorbanan ini. Lepaskan rumah ini dari kutukanmu." Suasana semakin intens. Tubuh Rani terasa panas, seolah ada kekuatan besar yang menariknya, menyerap energi dari tubuhnya. Tiba-tiba dari tubuhnya keluar darah yang mengalir di telapak tangan, menetes ke lantai, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Sarah terisak, panik. "Ran, apa yang kamu lakukan?" Rani dengan suara pelan dan penuh pengorbanan, "Aku harus memberikan darahku untuk membebaskanmu, Siti. Aku tahu ini bukan salahmu." Rani merasakan tubuhnya semakin lemah. Dia jatuh berlutut, darahnya terus mengalir, tetapi dia tetap bertahan. Mbah Karso terus membacakan mantra, menguatkan kekuatan di dalam rumah. Sosok Siti berteriak dengan keras,
Tubuhnya bergoyang-goyang, tampak bingung, lalu perlahan menghilang ke dalam bayangan gelap. Siti dengan suara meredup, "Kami bebas." Setelah ritual selesai, rumah itu terasa berbeda. Angin yang sebelumnya mengamuk kini berhenti dan cahaya matahari pagi mulai memasuki ruangan. Rani terkulai lemah di lantai, namun hatinya terasa tenang. Mbah Karso mendekat, memeriksa Rani dengan cermat. Mbah Karso tersenyum. "Jiwa-jiwa itu sudah bebas, anakku. Rumah ini sudah tidak terkutuk lagi." Rani terpejam, merasakan beban yang selama ini menekan dirinya mulai hilang. Sarah yang masih khawatir berlari mendekat dan memeluknya dengan lembut. "Kamu selamat, Ran. Kita selamat," teriak Sarah Rani dengan senyum tipis. "Ya Sarah, kita akhirnya selamat. Rumah ini juga bebas." Rani berdiri di depan rumah, menatap bangunan tua yang kini terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi rasa mencekam yang menghantui. Rumah itu kini bisa menjadi tempat baru, bebas dari kutukan masa lalu. Rani dalam hati, "Semua ini akhirnya berakhir. Aku bisa memulai hidup baru." Setelah ritual yang mengusir arwah Siti, suasana di dalam rumah terasa lebih tenang. Rani duduk di ruang tengah, ditemani Sarah yang duduk di sampingnya. Keduanya tampak kelelahan, tetapi wajah mereka sekarang menunjukkan kedamaian yang baru ditemukan. Rani memandang ke sekeliling rumah yang dulu penuh dengan kekuatan gelap, kini terasa lebih ringan, lebih hidup. Seperti ada bagian dari dirinya yang juga terlepas dari beban yang selama ini mengikatnya. Rani berbicara dengan suara rendah. "Aku tak pernah tahu bahwa keluarga kami begitu terikat dengan tempat ini." "Ya, tapi setidaknya kamu sudah melakukannya. Kamu telah membebaskan mereka, Rani," jawab Sarah. Rani tersenyum, tapi ada kesedihan mendalam yang masih membayang di matanya. Meski mereka sudah berhasil mengusir arwah, misteri besar yang menyelimuti rumah ini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Rani merasa dorongan kuat untuk mencari lebih dalam. Dia ingin mengetahui sejarah keluarganya yang tersembunyi. Apa yang membuat rumah ini begitu terkutuk? Saat dia mengumpulkan barang-barang lama dari neneknya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di lemari yang tampaknya telah lama tersembunyi. Rani membuka kotak itu dan menemukan beberapa dokumen kuno serta foto-foto lama. Foto-foto itu menunjukkan nenek moyangnya yang pernah tinggal di rumah ini, beberapa di antaranya berpose dengan pakaian dari zaman kolonial. Namun, ada satu foto yang menarik perhatiannya. Sebuah gambar wanita muda berpakaian putih berdiri di samping rumah ini dengan ekspresi yang penuh kesedihan dan kemarahan. Wanita itu jelas bukan neneknya, tapi ada sesuatu yang familiar di wajahnya. Rani menggenggam foto itu, berbisik pelan, "Jadi ini kamu, Siti." Mbah Karso tiba kembali di rumah membawa beberapa benda yang diperlukan untuk menyelesaikan ritual terakhir. Rani memanggilnya dengan harapan dapat mengetahui lebih lanjut tentang kisah Siti dan keluarganya. Mbah Karso duduk di kursi kayu, menghela napas panjang, kemudian berbicara dengan suara pelan namun penuh makna. Mbah Karso mulai berbicara. "Siti, anak yang terperangkap itu bukan hanya arwah yang dendam. Dia adalah bagian dari sejarah keluargamu. Dulu, keluargamu memiliki hubungan dengan penjajah, dan Siti adalah korban dari ketidakadilan itu." Rani menundukkan kepala, menyerap setiap kata yang diucapkan Mbah Karso. Ini lebih besar dari yang ia kira. Ternyata tragedi ini bukan hanya tentang arwah yang menuntut balas, tetapi tentang sebuah sejarah kelam yang terpendam lama. "Apa yang terjadi dengan Siti?" tanya Rani. Mbah Karso menjawab, "Ibunya adalah putri dari seorang penjajah Belanda yang jatuh cinta dengan seorang prajurit pribumi. Cinta mereka ditentang oleh keluarga besar penjajah itu. Walau hubungan mereka ditentang, putri Belanda itu tetap berhubungan dengan prajurit pribumi hingga lahirlah Siti. Lalu Siti dibesarkan oleh keluarga penjajah itu tanpa tahu asal-usulnya. Yang dia tahu adalah dia bekerja di rumah ini untuk melanjutkan hidupnya yang nestapa. Dia dipaksa bekerja di rumah ini hingga dewasa. Siti terperangkap di rumah ini, rumah yang penuh dengan konflik.
Siti dipaksa menikah dengan pilihan dari keluarga penjajah Belanda itu. Dan suatu ketika sebuah tragedi terjadi di rumah ini yang merenggut nyawanya. Rani terdiam, perasaan campur aduk menghampiri dirinya. Rumah ini ternyata memiliki sejarah yang lebih dalam, dan Siti, sebagai bagian dari keluarga yang telah terlupakan, menjadi simbol dari penderitaan masa lalu. Mbah Karso, dia berusaha melarikan diri, tapi takdirnya sudah ditentukan. Rani, kamu adalah keturunan terakhirnya. Hanya dengan melepaskan kesedihan dan kemarahan Siti, kamu bisa membebaskan rumah ini dan seluruh jiwa yang terperangkap. Rani kembali ke kamar tidurnya, foto Siti di tangannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memikirkan kata-kata Mbah Karso. Rumah ini, keluarganya, dan sejarah yang terbentang di depannya semua berputar dalam pikirannya. Rani tahu dia harus berbuat lebih banyak daripada sekadar mengusir arwah. Dia harus memberikan perdamaian sejati kepada jiwa yang terperangkap. Rani mengatur napasnya dan menatap foto itu sekali lagi. Ada rasa empati yang mendalam yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rani, dalam hati, maafkan aku Siti, aku tidak tahu betapa besar penderitaanmu. Dengan tekad baru, Rani mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan semua ini, untuk memberi akhir yang damai bagi Siti, dan untuk membebaskan dirinya sendiri dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ani membawa foto Siti dan beberapa benda lain yang berkaitan dengan sejarah keluarga ke tengah ruangan. Dia menyalakan lilin dan menata benda-benda itu di sekitar ruang utama rumah. Mbah Karso memimpin ritual terakhir yang kali ini lebih berfokus pada perdamaian, bukan pengusiran. Mbah Karso berbicara, "Siti, kami datang dengan niat baik. Kami tidak datang untuk menyalahkan atau menghakimi. Kami datang untuk memberi perdamaian pada jiwamu." Dengan suara pelan, Mbah Karso mengucapkan mantra untuk merayakan perdamaian dan untuk meminta agar arwah Siti dapat pergi dengan tenang. Suasana menjadi lebih hening dan angin di luar terasa lebih tenang. Tiba-tiba sosok Siti muncul di depan mereka. Kali ini tidak lagi penuh amarah, tetapi tampak lebih damai. Dia mengenakan gaun putih yang sama, namun wajahnya kini terlihat lebih lembut, seolah mengerti bahwa perdamaian telah datang. Siti, dengan suara yang penuh kelembutan, "Terima kasih untuk kebebasan ini." Siti menghilang perlahan, namun kali ini dengan ekspresi damai. Rumah itu kini terasa berbeda. Beban yang lama menggantung di udara akhirnya terlepas. Rani berdiri di depan rumah, memandang ke arah pemandangan yang terbentang di luar. Rumah yang dulu penuh dengan misteri dan ketakutan kini terlihat lebih terang, lebih damai. Ia merasa seperti beban besar telah terangkat dari hatinya. Rani, dalam hati, "Siti, semoga kamu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari." Rani tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dia merasa bebas. Setelah ritual yang penuh emosional dan pemulihan, Rani berdiri di tengah ruangan, merasakan kedamaian yang baru tercipta. Suasana di rumah itu terasa berbeda, lebih terang dan hidup. Sarah duduk di sampingnya, keduanya terlihat tenang, meskipun ada keheningan yang tidak biasa di udara. "Aku merasa rumah ini akhirnya bebas. Kita bisa pergi, Sarah. Aku rasa rumah ini sudah mendapatkan kedamaian yang dibutuhkannya." Sarah mengangguk, mengerti betapa pentingnya momen ini bagi Rani. Namun, ada sedikit keraguan di mata Rani yang tidak bisa disembunyikan. "Rani, kau yakin? Bukankah ini rumahmu? Kamu bisa tinggal di sini sekarang. Tidak ada yang menghalangi lagi," kata Sarah. Rani menarik napas panjang. Matanya mengamati ruangan yang kini terasa lebih damai. Tetapi ada sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. "Begitulah, Sarah. Tapi aku merasa rumah ini tidak hanya milikku. Ini milik semua yang pernah tinggal di sini. Mereka yang pernah berjuang, yang pernah merasa terperangkap. Aku harus membuat keputusan yang tepat untuk masa depanku." Rani berjalan menuju jendela besar di ruang tengah, menatap pemandangan alam yang luas, seolah mencari jawaban di luar sana. Namun, jawabannya datang bukan dari alam luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Rani mengajak Sarah keluar dari rumah,
Mereka berdiri di halaman, di bawah pohon besar yang kini tampak lebih damai daripada sebelumnya. Rani memandang rumah itu sekali lagi, sebuah rumah yang telah menyimpan banyak cerita dan penderitaan. Tapi Rani tahu bahwa rumah ini juga bisa menjadi tempat yang penuh harapan jika ia tahu bagaimana menanganinya. Rani berkata, "Aku rasa aku tidak bisa tinggal di sini. Meskipun rumah ini sudah bebas dari hantu, tapi bagian dari sejarahnya tetap akan menghantuiku. Aku harus melepaskannya." Sarah terkejut. "Rani, kau serius? Kenapa?" Rani dengan tegas, "Aku harus pergi dari sini. Aku ingin hidup tanpa bayang-bayang masa lalu." Dengan satu keputusan tegas, Rani mengumumkan bahwa ia akan menjual rumah tersebut. Keputusan itu seperti sebuah titik balik dalam hidupnya. Rumah yang sudah diwariskan kepadanya selama bertahun-tahun kini akan pergi dari tangannya. Namun, Rani merasa bahwa melepaskannya adalah langkah yang benar. Rani duduk sendirian di ruang tengah yang sunyi, merenung tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, suara pintu depan rumah terdengar terbuka. Langkah-langkah kaki terdengar berat dan lambat. Rani menoleh, kaget, karena saat itu hanya dia yang seharusnya berada di dalam rumah. Rani memanggil, "Pak Rahmat." Namun, yang muncul bukanlah Pak Rahmat. Di hadapannya berdiri seorang pria tua berpakaian rapi, mengenakan jas dari era kolonial. Rani terkejut. Orang ini tampak tidak nyata, seolah-olah baru saja muncul dari masa lalu. Rani heran dengan suara gemetar. Siapa kamu?" Pria itu tersenyum dingin, langkahnya mendekat dan wajahnya tampak familiar, meskipun Rani tidak tahu siapa dia. Pria itu berbicara dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Rani, kamu telah membuat keputusan yang salah." Rani dengan cemas, "Apa maksudmu?" Pria itu tersenyum lebih lebar, seolah tahu segala sesuatu yang terjadi. Ia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah rumah. Pria tua berkata, "Kamu berpikir kamu bisa melepaskan rumah ini? Kamu salah. Rumah ini bukan sekadar milikmu. Ini adalah milik yang lebih besar dari sekadar darah dan warisan. Kamu sudah memilih untuk melupakan sejarah, tapi kamu tidak bisa lari darinya." Rani merasa jantungnya berdebar. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengerikan, mulai terasa di sekitarnya. Pria itu tidak menunjukkan niat buruk, tapi kata-katanya menggetarkan dirinya. Tiba-tiba, pria itu menghilang begitu saja, seperti hembusan angin yang cepat. Rani tertegun, namun rasa takut dan kecemasannya meningkat. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini masih bagian dari kejadian-kejadian supernatural yang melanda rumah ini? Rani berdiri di luar rumah, menatap rumah yang mulai tampak lebih gelap dari sebelumnya. Pikiran tentang keputusan menjual rumah itu kini semakin membingungkan dirinya. Dia berpikir apakah ia benar-benar bisa menghindari warisan kelam itu, atau apakah rumah ini akan terus mengikutinya dimanapun dia berada. Tiba-tiba ponselnya berdering. Rani mengangkatnya dan suara di ujung telepon membuatnya terkejut. Suara di telepon, "Selamat malam Rani, kami dari agen properti. Kami ingin memberitahukan bahwa rumah warisanmu telah terjual." Rani terdiam. Perasaannya campur aduk. Ia baru saja memutuskan untuk melepaskan rumah ini, namun ada sesuatu yang lebih besar yang memutuskan untuk mengambil alih. Rumah itu sepertinya tidak akan pernah benar-benar lepas darinya. Rani dengan suara rendah, "Siapa yang membeli rumah ini?" Suara di telepon dengan nada yang datar, "Maaf, kami tidak bisa memberitahukan siapa pembelinya." Rani menutup telepon, merasa bingung dan ketakutan. Rumah itu telah terjual, namun ketenangan yang ia harapkan tidak datang. Sebaliknya, perasaan bahwa ia tidak pernah benar-benar memiliki kendali atas nasib rumah ini semakin kuat. Rani dalam hati, "Sepertinya aku masih belum bisa melarikan diri dari masa lalu." Saat Rani berjalan menjauh dari rumah, dia menoleh sekali lagi ke rumah warisan itu dengan perasaan campur aduk yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba dari balik jendela rumah yang gelap, tampak sebuah bayangan berdiri memandang keluar.
Tiba-tiba Rani menyadari bahwa bayangan itu adalah dirinya sendiri. Rani terdiam di tempatnya, tak bisa bergerak. Rumah ini akhirnya tetap menjadi bagian dari dirinya. Setiap kisah memiliki akhirnya, tapi bagi mereka yang terikat oleh masa lalu, akhir hanyalah permulaan dari bab baru. Rani telah menghadapi apa yang tak pernah ia bayangkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Jika kalian memiliki pengalaman serupa, tuliskan di kolom komentar. Kami ingin mendengar cerita kalian.